Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat holistik yang suka dengan keilmuan holistik. Ada satu pertanyaan lagi, ini kita menjawab dari pertanyaan atau fenomena yang muncul pada sekarang itu. Ada pertanyaan, efektif mana antara obat tunggalan dengan obat yang sudah sinergi atau campuran lah, ya, komposisi bahasanya gitu. Kata kuncinya sebenarnya satu, kata kuncinya. Ketika orang itu penyakitnya tidak kompleks dan jelas alurnya. Oh, ini penyakitnya hanya ini. Biasanya pola makan, pola hidupnya bagus dia. Jadi tidak terlalu rusuh lah kayak sekarang itu. Maka biasanya obat tunggalan itu efektif. Jadi ketika atau dalam situasi yang seperti ini, suatu yang sudah munculnya penyakitnya rata-rata kompleks, kok kita melihat penyakitnya orang ini tidak kompleks, jelas itu. Contoh misalnya, kita menggunakan ginseng murni, satu aja ginseng. Ternyata dia defisiensi, napasnya pendek, kemudian energinya lemah, kemudian mudah lelah, kemudian dia antara energi kurang, cairan juga sedikit kurang karena malas minum, malas makan, jadi darah kurang. Itu cukup aja dikasih ginseng. Ketika kita menjumpai ada orang agak dingin, lidahnya agak pucat, kemudian pucatnya basah, kemudian dia kedinginan, malas makan, gampang capek dan sebagainya, kita lihat dominan di basahnya, kita kasih aja basah udah, selesai. Berarti tunggalan bisa nggak? Bisa. Efektif nggak? Efektif ketika penyakit itu tidak kompleks, jelas arahnya, jelas penggunaannya, jelas situasinya, maka gunakan tunggalan, nggak ada masalah. Tapi ketika penyakitnya itu kompleks, harus energinya dinaikkan, ini darahnya diinikan, dan yang tidak bisa diatasi dengan obat-obat tunggalan, maka obat-obat sinergi, obat-obat campuran itu menjadi dibutuhkan sekali di sini. Maka keahlian meracik, menyusun itu, karena mungkin obat tunggalan tidak punya kemampuan yang kompleks ya. Karena tidak punya kemampuan yang kompleks, dia harus ditambahi. Contoh aja, misalnya kayak gini. Ketika mengurus satu tempat, misalnya satu wilayah misalnya 1 hektar lah, jenengan masih bisa sendirian ngurus ladang itu sendirian, mungkin dengan traktor, dengan manajemen jenengan, dengan traktor, dengan 1 hektar itu bisa diatasi sendiri, nggak perlu ada tenaga tambahan. Itu sendirian bisa diatasi, mulai nanam, membajak, karena pakai traktor ya, traktor yang gede, yang modern, 1 hektar bisa selesaikan dalam setengah jam atau 1 jam. Terus berikutnya jenengan nanam juga dengan alat yang modern. Tapi ketika menjadi 2 hektar, 3 hektar, nggak bisa sendirian. Anda akan nambahi 1 pembantu, 2 pembantu. Itu sudah tidak kapasitasnya sendirian. Nah, ketika 30 hektar, jenengan menjadi punya 1 tim untuk menyelesaikan persoalan penanaman tadi, yang tadinya bisa sendirian, jadi tidak sendirian. Ini sama dengan obat. Ketika penyakitnya jelas satu, hanya ini saja, kita hanya butuh obat tunggal ini untuk menyelesaikan itu, maka tunggalan itu aja dikerjakan, selesai masalahnya. Tapi ketika melihat penyakitnya itu sangat kompleks, sudah mulai kompleks, dibutuhkan berbagai tanaman untuk dijadikan 1 tim, maka harus Anda membuat 1 obat yang sifatnya kompleks tadi. Tidak bisa tunggalan. Nah, makanya hampir sekarang obat-obat tunggalan itu sudah mulai ditinggalkan. Kalau mereka jualan tunggalan, toh nanti ketemunya nggak tunggalan lagi. Pak, saya obat itu murah, tunggalan berapa? Katakanlah 1 tunggalan itu harganya misalnya isi 60 lah, 60 kapsul. Harganya murah, 50.000. Ketika menjadi kompleks, maka dia butuh 4 jenis, berarti 200.000. Ya.
50, 50, 50, 50. Jadi 200.000. Ketika hanya dibutuhkan pengobatan jangka pendek 1 minggu, maka dia hanya butuh, misalnya dicampur 4, berarti jangan minum 4 kapsul ya. 4 kapsul kali 3 berarti berapa? Itu kan, kalau ini 3 kapsul dikali 10 hari misalnya 30. Berarti ketika jenengan sembuh masih ada sisa obat itu 30 kapsul masing-masing. Ini kalau nilai secara bisnis atau nilai secara ekonomis tidak ekonomis. Tapi kalau itu bentuknya kompleks, sudah obat kompleks, obatnya cuma 1. Minumnya 3 kali 2, tidak 4, jadi jangan lebih enak gitu. Kemudian disetting 5 hari selesai, beli 2 botol selesai. Ketika selesai ya selesai, nggak ada sisa. Kalau ada sisa tinggal dilanjutkan, diminum lanjutkan, dihabiskan, nggak ada masalah. Nah itu gambarannya. Tapi kalau sudah sembuh kemudian yang sisanya 30 kapsul diminum, muncul penyakit baru. Karena apa? Sudah tubuhnya balancing, sudah stabil, kok Anda minum terus ya, ini muncul ketidakstabilan lagi. Ya ini tidak pas itu penggunaan seperti itu. Ini gambarannya kayak gitu. Berarti kalau dikatakan tunggalan boleh atau tidak boleh, efektif mana tergantung. Ketika persoalannya adalah persoalan yang jelas, hanya dibutuhkan tunggalan itu sudah efektif. Maka herba sinergi tidak efektif di situ. Karena Pak mubadir, harganya mahal, harus mencampur ini itu, padahal butuhnya tunggalan. Tapi melihat situasi kondisi hari ini, penyakitnya jarang yang model tunggalan. Hampir sebagian besar itu kompleks. Karena kompleks, karena kehidupan sudah melanggar sunatullah, makanannya juga iya, pola hidupnya, strukturnya sama semuanya ya. Maka teknik pengobatan hari ini cenderung ke kompleks. Obatnya kompleks, tekniknya juga kompleks. Misalnya herba iya, pola makan iya, mungkin dipijat, mungkin dijarum, atau dibetulin tulang belakangnya, itu harus jadi satu paket. Karena apa? Persoalannya kompleks. Nah persoalan kompleks kok diobati dengan obat yang tidak kompleks ya, tidak pas itu. Maka pas tidaknya itu sesuaikan dengan situasi kondisi. Maka kalau dijawab bagusan mana, ya dua-duanya bagus. Tidak tepat mana, kedua-duanya tidak tepat kalau tidak ditempatkan pada tempatnya. Intinya itu. Mudah-mudahan jenengan semua bisa menjadi pengobat yang cerdas, yang bisa memahami semua ini dengan baik, kemudian memberikan hal yang terbaik kepada pasien jenengan, kemudian kepada masyarakat secara umum. Insyaallah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.